Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Dewan Kapalguna di agenda Fuma Trader. Jadi ada 3 saham yang menarik ya. Pertama itu adalah Adro, kemudian Indi dan PSAB. Nah, teman-teman kita bahas Adro pertama. Teman-teman lihat pola Adro ini menarik ya. Dia berhasil closing di area kotak atau area resistan. Ini kalau break dari 2040 ini momentum bisa berlanjut ke sini. Nah, jadi kalau akhir bulan closingnya ada di area resistan yang ini, bulan depan bisa uptrend untuk si Adaro. Jadi menarik menurut saya, apalagi teman-teman yang sudah ngambil dividen terus dapat capital gain, itu kan lumayan oke ya. Sebenarnya Adro ini adalah saham yang bagus dengan MACD yang baru dari bawah nih, baru mulai uptrend, kemudian indikator-indikator lain juga menunjukkan sudah mulai uptrend ya. Jadi kita tinggal lihat apa sih yang menjadi alasan Adro itu harus naik. Jadi kalau Adro harus naik, kita harus lihat dari segi fundamental. Pertama, ini saya rilis di tanggal 5 Januari ya, karena pada tanggal 2 Januari itu ada workshop. Jadi workshop itu kita membahas beberapa sektor yang potensial. Contohnya kayak teman-teman bisa lihat ya, Toba, Indi, Adaro, ADMR itu masuk ke dalam pilihan kita untuk sektor EBT. Jadi Toba kita udah naik, Indi mungkin nanti saya akan bahas, Adaro, ADMR udah melesat ya. Jadi kita ada Adaro. Itu adalah saham yang positif. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih tanggal 5 Januari. Yang menjadi menarik adalah yaitu dari segi pertumbuhan. Jadi kalau teman-teman lihat di channel Insight, pertumbuhan di tahun 2026 kita proyeksi di sekitar 38%. Jadi itu pertumbuhannya lumayan signifikan ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun 2025 terjadi penurunan kinerja karena dia lepas ADI ya. Nah, kemudian dari segi dividen, ya dividen kita proyeksikan dia lumayan cukup tinggi, sekitar 9 sampai 17% ya. Jadi di harga 2.700 pun itu termasuk murah kalau teman-teman melihat dari segi dividen. Gitu. Jadi itu yang menjadi daya tarik untuk Adaro. Apakah kira-kira dia bisa melesat lebih tinggi? Nanti kita akan lihat di closing bulan Januari. Kalau dia bisa masih di atas sekitar 2.220, ini berarti di Februari dia akan main ya. Dia akan main lebih enak dengan potensi uptrend ya. Gitu. Ya, 3.000 oke lah ya. Kemudian ada Indi. Ini juga menarik ya, sama dengan analisis yang tadi saya share di tanggal 5 Januari itu bahwa Indi itu adalah salah satu pilihan untuk teman-teman investasi. Nah, kita punya Indi itu proyeksinya berapa nih? Ya. Jadi secara umum kita memproyeksikan valuasi Indi itu secara future value itu ada di 3.400. 3.400 itu lumayan cukup tinggi ya dibandingkan harga saham saat ini. Jadi masih murah lah. Nah, ini dirilis di bulan Desember tanggal 2 ya. Jadi teman-teman, channel Insight itu ada proyeksi-proyeksi seperti itu yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan investasi. Kalau misalkan dia berhasil naik di atas 2.810 ya, maka ini momentum bisa berlanjut ke 3.000-an sesuai dengan valuasinya dia. Jadi masih menarik sih kalau misalkan teman-teman lirik. Yang penting teman-teman gunakan analisis ya. Kemudian karena sahamnya ada di bawah, mungkin uangnya lebih sedikit. Sedangkan kayak tadi Adaro masih di bawah ya. Sorry, Indi tadi udah di atas, jadi uangnya lebih sedikit. Sedangkan Adaro dia posisinya di bawah, mungkin kita lebih berani untuk invest lebih banyak gitu. Disclaimer on, terserah teman-teman ya. Nah, kemudian ada PSAB ya. PSAB sih sebenarnya di semua saham emas itu dia aja yang belum terlalu tinggi kenaikannya. Walaupun kalau kita lihat dari tahun lalu dia lumayan cukup tinggi ya, dari 100-an ke 600 itu kan sudah 5 sampai 6 kali lipat ya. Tapi yang menariknya adalah kalau misalnya teman-teman lihat kinerjanya untuk revenue dia kan meningkat drastis ya. Dari tahun sebelumnya mungkin 1 triliunan yang paling besar ya kan. Sekarang udah rata-rata di 1,2, 1,3 untuk revenue-nya. Dan laba bersihnya juga meningkat drastis. Sedangkan diprediksi adalah 565 miliar, sedangkan tahun sebelumnya adalah 149. Artinya 4 kali lipat, 4 sampai 5 kali lipat
4 sampai 5 kali lipat lebih tinggi lah daripada tahun sebelumnya. Dan biasanya saham-saham seperti ini yang bertumbuhnya signifikan, mestinya itu akan diapresiasi oleh market. Nah, cuman masalahnya adalah secara jangka pendek ya, secara jangka pendek untuk harga emas ini masih terkoreksi ya. Tapi secara mingguan dia masih meningkat 3,8%, bulanannya 6% ya, untuk tahunannya masih 67%. Jadi harusnya kinerja keuangannya si PSAB itu masih positif di tahun 2025 di akhir tahun ya. Jadi masih menarik lah untuk kita perhatikan. Untuk teknikalnya, seandainya dia berhasil break dari 670 ya, dan dia naik ke area 755 ya. Jadi kalau dia break 670 maka momentum berlanjut ke 755. Closing bulan ini 755, maka dia strong uptrend di bulan Februari. Kira-kira apa sih sentimen yang bisa membuat si PSAB ini closing di atas? Nah, MACD-nya juga udah dari bawah, dari start dia mulai rebound ya. Kemudian semuanya juga indikator-indikator juga menarik sih. Cuman yang nggak menarik itu gara-gara harga gold yang terjadi koreksi. Ya mudah-mudahan nanti closingnya ataupun besok ada berita bagus untuk emas sehingga dia bisa meningkat gitu. Ya, jadi sekali lagi ya teman-teman yang mau gabung channel Insight, silahkan japri saya. Sekian dan terima kasih.